Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa. Saya ingin menjawab soal UTS. 1. Konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristiknya, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja suatu organisasi. 1. Faktor eksternal, yaitu terdiri dari faktor politik yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat, daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar. Faktor sosial, yaitu organisasi, orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang berpengaruh pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 2. Faktor internal yang terdiri dari tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 2. Struktur organisasi sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 3. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan. Dan 4. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi cinta organisasi yang bersangkutan. Nomor 2. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain jenis, ras atau keturunan, jenis kelainan, sifat fisik, kepribadian, intelektual, bakat, dan sebagai berikut. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, intelektual, bakat, dan sebagai berikut. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Faktor tersebut sedikit banyak mempengaruhi perilaku seseorang, begitu pula dalam perilakunya di sebuah organisasi. 3. Teori konten atau butuh teori dapat diidentifikasikan sebagai teori paling awal yang berkaitan dengan motivasi. 1. Teori proses menguraikan sebagai pada perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan dan penyaratan mereka. Ada 4 teori proses seperti refinement, expression, equity, dan goal set. Teori isi atau konten menguraikan dalam alasan untuk motivasi individu, sementara teori proses menggarisbawahi efek daripada perilaku dalam memenuhi harapan individu. Dan teori isi termasuk hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Hertzberg, dan lain-lain. Dan teori proses mencakup teori penguatan harapan, keadilan, dan penentuan sasaran. Perbedaan antara teori ini dan teori proses adalah bahwa teori isi menekankan pada alasan untuk mengubah kebutuhan manusia sering, sementara teori proses berfokus pada proses psikologis yang mempengaruhi motivasi berkaitan dengan harapan, tujuan, dan persepsi ekuitas. Kedua teori ini terkait dengan motivasi. 4. Teori Maslow adalah teori umum motivasi yang menyatakan bahwa keinginan untuk memenuhi kebutuhan adalah variabel prinsip dalam motivasi. Sebaliknya, teori Hertzberg tentang motivasi mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel yang ada di tempat kerja yang menghasilkan kepuasan kerja atau ketidakpuasan.
Motivasi begitu penting mendorong seorang melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga. Motivasi ini sangat penting mendukung Anda menciptakan ide dan strategi yang lebih bagus. Saat bekerja, motivasi bisa timbul dari diri sendiri dan berpengaruh dengan orang lain. Memang motivasi sangat penting, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat dengan orang lain. Dengan adanya motivasi kita dapat menentukan jalan yang baik untuk kita dan orang lain.